Shalom, pada kali ini kita akan membahas tentang tantangan iman masa kini. Pada bab ini peserta didik akan dibimbing untuk mempelajari bagaimana cara untuk dapat menghadapi tantangan iman khususnya sebagai remaja Kristen. Pembahasan ini bertujuan untuk memperlengkapi peserta didik mengenal serta mengkritisi berbagai bentuk tantangan iman. Tantangan hidup masa kini. Bicara mengenai tantangan tidak hanya berkaitan dengan berbagai kenyataan yang berpotensi menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehidupan yang jauh dari iman, bahkan terpuruk dalam kehidupan daging. Namun sebaliknya, tidak menutup kemungkinan berbagai persoalan itu merupakan batu ujian bagi manusia dalam memperteguh iman. Manusia masa kini berhadapan dengan berbagai persoalan yang tidak sederhana di berbagai bidang kehidupan. Tentu saja, keberagaman persoalan itu tidak dapat disebutkan secara keseluruhan. Ada sebuah blog yang menulis hal-hal yang berkaitan dengan tantangan remaja, di mana tulisan itu berjudul "Catatan Ngocol Melihat Kejadian Sehari-hari dari Sisi Menyenangkan", yang ditulis oleh Andi Eka. Keempat itu akan saya jelaskan. 1. Teknologi. Teknologi khususnya yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi dan informasi merupakan berkat yang diperoleh manusia dalam rangka membantu manusia menjalani hidup yang lebih efisien. Teknologi juga menolong manusia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, kebaikan, serta berbagai upaya kemanusiaan demi kepentingan umat manusia. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menyebabkan berbagai penyimpangan moral dan etika yang cenderung merusak kemanusiaan, termasuk di dalamnya nilai-nilai etika dan moral. Melalui internet, manusia dapat memperoleh berbagai macam informasi yang positif maupun negatif. Salah satu aspek negatif adalah situs-situs pornografi yang ditengarai menjadi penyebab timbulnya berbagai penyimpangan maupun kejahatan seksual di kalangan remaja. Kemudian ada juga game yang saat ini sudah banyak macam jenisnya. Dengan kita bermain game, tentu kita akan menyita banyak waktu yang padahal waktu itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Kemudian teknologi juga menyebabkan hubungan antar manusia pun menjadi kering karena orang lebih cenderung berkomunikasi di dunia maya ketimbang bertemu langsung secara tatap muka atau secara pribadi kepada orang tersebut. Tantangan kedua di masa kini adalah akademik. Tuntutan dalam dunia pendidikan amat tinggi dan cenderung menempatkan remaja dalam tekanan. Banyak tuntutan kepada mereka untuk dapat nilai tinggi di sekolah, lulus dengan nilai memuaskan, diterima di sekolah bergengsi, favorit atau kuliah universitas ternama. Di samping itu, kompetisi di kelas juga amat ketat. Akibatnya, remaja dijejali dengan berbagai macam les demi mendongkrak nilai di sekolah, seolah-olah waktu di sekolah tidak cukup memberikan pengayaan pada mereka. Tidak sedikit remaja yang gemar mencontek demi memperoleh nilai tinggi, padahal pendidikan bukan hanya menyangkut nilai yang tinggi, melainkan bagaimana mengikuti proses pendidikan secara baik dan benar, kemudian menghasilkan hasil belajar murni sesuai dengan proses dan upaya yang telah dilakukannya. Tantangan ketiga berkaitan dengan rokok, narkoba, dan minuman keras. Ada seorang pakar psikologi dan sosial yang mengatakan bahwa Indonesia kini sudah dapat disebut dalam situasi darurat narkoba. Berbagai jenis obat terlarang dicampur ke dalam berbagai makanan seperti rokok, permen, coklat, es, dan lain-lain. Betapa menakutkan dunia yang ada di sekitar remaja. Bukan merupakan hal yang aneh jika kita saksikan remaja SMP bahkan SD merokok atau minum minuman keras. Ada yang mengatakan kalau tidak merokok kita akan disebut sebagai orang-orang yang culun atau cupu. Padahal ketika kita melihat pada kotak rokok itu sendiri sudah ada di situ tulis bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit.
Permasalahannya, orang-orang tidak menganggap itu sebagai hal serius. Mereka lebih mengedepankan gengsinya daripada akal sehatnya. Tantangan keempat berkaitan dengan hormon. Perubahan hormon yang terjadi di usia remaja menyebabkan beberapa hal. Salah satunya timbul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Hal itu wajar karena sesuai dengan perkembangan biologis, psikologis, dan fisik remaja. Namun ketika remaja tidak mampu mengontrol rasa ketertarikan terhadap lawan jenis dan ditambah dengan keinginan untuk mencoba hal baru, akhirnya mengakibatkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Jadi perlu kita mengoreksi kehidupan kita secara pribadi, apakah keempat tantangan ini memang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab membahas mengenai tantangan iman, mengacu pada Matius 4 ayat 1-11 bahwa terdapat 3 tantangan iman orang percaya yang mana sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Tantangan pertama berkaitan dengan makanan dan hal-hal yang menyangkut tubuh atau keinginan daging manusia. Tantangan ini juga Yesus alami di padang gurun. Dalam masa-masa awal-awal pelayanannya, dia pun juga mengalami ini, di mana iblis membawanya ke padang gurun untuk dicobai. Dan Yesus pun mengalami hal ini juga. Dia juga pada waktu itu berpuasa 40 hari 40 malam dan akhirnya merasa lapar. Disitulah iblis melihat ada celah untuk mencobai Tuhan Yesus. Tantangan yang diberikan iblis pada Yesus berkaitan dengan makanan dan menyangkut hal-hal yang tubuh ini merupakan satu gambaran bahwa makanan adalah tantangan pokok manusia. Karena makanan orang akan mencuri, karena makanan orang mungkin akan korupsi, karena makanan mungkin orang juga akan berbuat sesuatu yang menyimpang. Tetapi Paulus mengatakan bahwa keinginan daging membawa kepada kebinasaan, tetapi keinginan roh membawa pada keselamatan. Iblis tahu bahwa kelemahan terbesar manusia adalah melawan kedagingannya. Oleh karena itu, kita perlu sekali lagi berwaspada terhadap keinginan daging kita. Sebagai seorang remaja, tentu kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tantangan kedua berkaitan dengan kesombongan. Iblis pada waktu itu mengira Yesus akan terprovokasi dengan menjatuhkan dirinya dari ketinggian untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Terkadang karena kesombongan dan harga diri yang tidak pada tempatnya, remaja pun mau melakukan hal-hal yang menyimpang demi membuktikan harga dirinya. Remaja mudah terprovokasi untuk melakukan penyimpangan dengan alasan membuktikan keberadaan dirinya. Contohnya seperti tadi, remaja dikatakan kalau tidak merokok disebut culun atau kurang pergaulan, kuper. Tapi nyatanya merokok itu juga menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kesehatan. Jadi marilah menempatkan sikap menjaga harga diri pada tempat yang baik, yang benar. Dan jangan sampai kita termakan oleh kesombongan karena Allah sendiri tidak menyukai kecongkakan atau kesombongan yang ada dalam diri setiap orang percaya. Tantangan ketiga berkaitan dengan kekuasaan. Remaja senang dihargai dan diberi kepercayaan. Tapi terkadang remaja menuntut kebebasan dan kepercayaan yang terlalu berlebihan hingga mereka tidak mampu memanfaatkan kepercayaan dan kebebasan secara bertanggung jawab. Mungkin juga ada lagi contoh yang lain. Akhir-akhir ini di Indonesia atau sebelum tahun 2021 terjadi yang namanya pesta demokrasi dan banyak memang orang mengincar kekuasaan tertinggi di Indonesia ini. Karena mereka mengincar kekuasaan, akhirnya mereka melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Yang awalnya dia teman menjadi lawan, yang lawan akhirnya dia menjadi kawan, hanya untuk mewujudkan keinginannya untuk berkuasa di Indonesia. Tentu hal ini adalah tantangan-tantangan yang memang Alkitab telah bahas dan sampai sekarang pun ketiga tantangan ini masih ada. Mari kita tetap terus belajar
untuk bisa menghadapi tantangan ini. Lantas bagaimana caranya? Menghadapi tantangan iman, 1. Dengan cara tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. 2. Setia. 3. Taat. 4. Memiliki pendirian yang teguh. 5. Tidak mudah terpengaruh. 6. Memiliki keyakinan yang kokoh. 7. Tegar di tengah persoalan. 8. Berani menanggung resiko. 9. Tidak mengenal putus asa. Terakhir, berpegang teguh pada janji Allah. Ke-10 cara ini bukan hanya ini saja sebenarnya anak-anak, tetapi inilah yang bisa Pak Nathan sampaikan, dan kita perlu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita dapat menghadapi tantangan-tantangan iman. Dan begitu, sebagai orang percaya, kita menganggap bahwa tantangan iman itu adalah ujian bagi kita untuk bisa belajar tetap teguh beriman, setia dan taat pada janji Allah, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai tawaran yang merugikan hidup kita. Marilah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Yesus pun juga mengandalkan kuasa dari Bapa di surga, sehingga Tuhan Yesus bisa menghalau tantangan-tantangan yang diberikan oleh iblis di padang gurun. Kita pun juga perlu mencontoh kehidupan Tuhan Yesus, di mana Yesus mengandalkan kuasa dari Bapa di surga. Mari kita latih diri kita untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan iman di masa kini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.